Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Fadila Syifa Rosida, kelas 8A nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang statistika. Seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, isi video yang pertama yaitu pengertian statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang matematika yang mempelajari metode pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran, dan penarikan kesimpulan data. Lalu, apa itu data? Dalam suatu penelitian akan diperoleh catatan baik yang berupa angka atau bilangan. Catatan yang diperoleh tersebut sering disebut dengan data. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif terbagi atas dua bagian, yaitu A. Data cacahan, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya, data jumlah siswa dalam kelas. B. Data ukuran, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, data berat badan siswa. Yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan, seperti data warna dan mutu barang. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama, mencatat data dengan turus. Seperti contoh tersebut, yaitu berat badan siswa 28. Banyak siswa yang memiliki berat badan 28 adalah satu anak. Yang memiliki berat badan 29 ada 2 anak, dan seterusnya. Yang kedua ada mengumpulkan data dengan mencacah. Sebenarnya ini hampir mirip dengan yang menggunakan turus, tetapi yang ini tanpa ditulis turusnya. Materi selanjutnya ada populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah himpunan dari seluruh objek dengan sifat sama yang menjadi sasaran pengamatan. Lalu, apa yang disebut sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek pengamatan secara langsung. Contohnya adalah tersedia banyak merek kurma di sebuah swalayan. Bu Vivi ingin membeli kurma dengan merek terbaik. Maka, ia mencoba satu kurma tiap merek. Populasi dari cerita di atas adalah banyak merek kurma. Sampelnya satu kurma. Selanjutnya yaitu penyajian data. Data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram. Hal itu dilakukan agar dapat mempermudah membaca dan mengolah data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom-kolom. Seperti pada contoh tersebut, jumlah siswa SD kelas 1-6 secara berturut adalah 30, 50, 30, 40, 64, dan 50. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Apa yang disebut dengan diagram garis? Diagram garis adalah diagram yang berupa titik-titik yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Seperti pada contoh, pada hari Senin suhunya yaitu 25 derajat Celcius. Pada hari Selasa suhunya mengalami penurunan menjadi 20 derajat Celcius. Pada hari Rabu suhunya menjadi lebih dari 30 derajat dan kurang dari 35 derajat. Pada hari Kamis, suhunya menjadi 35 derajat Celcius, dan pada hari Jumat, suhunya menjadi 25 derajat Celcius. Ada banyak kesimpulan yang bisa disimpulkan dari diagram tersebut. Salah satunya yaitu
suhu pada hari Senin dan Jumat mengalami persamaan. Selanjutnya yaitu diagram batang. Apa yang disebut diagram batang? Diagram batang adalah cara penyajian data yang diagramnya berbentuk persegi panjang. Seperti pada contoh, hasil panen jagung di sebuah kebun adalah 25 kuintal. Hasil panen cabai adalah 15 kuintal. Hasil panen singkong adalah 20 kuintal dan hasil panen bawang merah adalah 10 kuintal. Salah satu kesimpulan yang bisa disimpulkan adalah hasil panen bawang merah paling sedikit dari hasil panen yang lainnya. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan besar ukuran data. Seperti pada contoh, berapa jumlah orang tua siswa yang bekerja sebagai petani jika jumlah siswa ada 30? Caranya yaitu 132 derajat dibagi 360 derajat dikali 30 siswa sama dengan 11 orang. 360 derajat adalah satu putaran penuh lingkaran dan 30 adalah jumlah seluruh siswa. Materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Rata-rata hitung dari data didefinisikan sebagai jumlah seluruh data dibagi banyaknya jumlah data. Yang kedua yaitu modus. Modus didefinisikan sebagai data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar dari sekumpulan data. Yang ketiga adalah median. Median didefinisikan sebagai nilai tengah dari sekumpulan data. Setelah data itu diurutkan menurut besarnya. Untuk data yang banyaknya ganjil, median sebagai nilai tengah. Dan untuk data yang banyaknya genap, median merupakan rata-rata dari dua data yang di tengah. Materi yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan didefinisikan sebagai selisih antara data tertinggi dan data terendah dari sekumpulan data. Yang kedua ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya menjadi 4 kelompok data yang anggotanya sama. Kuartil terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kuartil pertama atau K1, 2. Kuartil kedua atau K2, 3. Kuartil ketiga atau K3. Yang ketiga adalah simpangan kuartil atau SK. Simpangan kuartil adalah nilai tengah jangkauan interkuartil. Sering disebut jangkauan semi interkuartil atau deviasi semi interkuartil. Rumus mencari SK adalah setengah kurung K3 min K1. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.